Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh Dr. Miyasaroh pada kesempatan pagi hari ini. Perkenankan kami untuk menyampaikan pembacaan jurnal yang berjudul Efikasi Klinis Terapi Perilaku Kognitif pada Tinnitus Subjektif Kronis. Yang kami sampaikan dengan bimbing Dr. Miyasaroh, SPTHT, konsultan MSIMED. Di mana pada jurnal ini kami ambil dicantumkan dari American Clinical Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Subjective Tinnitus yang dipublikasikan pada tahun 2019. Sebagai pendahuluan, bahwasanya tinnitus subjektif didefinisikan sebagai persepsi pendengaran subjektif yang timbul bukan berasal dari bunyi eksternal atau rangsangan elektrik. Di mana kita tahu bahwasanya bagaimana pendengaran normal itu timbul manakala ada suara atau persepsi bunyi yang memang asal dari luar. Sementara pada tinnitus ini terdapat persepsi di mana tidak ada bunyi yang berasal dari eksternal. Kemudian gejala penyertanya dari tinnitus subjektif ini dapat disertai oleh gangguan pendengaran, kemudian hipersensitivitas pendengaran, kelelahan, stres, bingung, kecemasan, depresi, dan atau gejala lainnya. Dari studi epidemiologis, bahwasanya tinnitus subjektif insidensinya sekitar 13-18% populasi menderita sensasi tinnitus. Kemudian pada lansia, di mana pada lansia ini insidensi tinnitus meningkat sekitar 33%, dan sekitar 4-5% pasien menerima pengobatan tinnitus dari seluruh populasi. Dari faktor penyebab tinnitus sendiri, faktor secara multifaktorial, di sini penulis merujuk pada satu referensi bahwasanya di antara faktor itu ada penyakit Meniere, kemudian sensitiveness, kemudian kebisingan, dan faktor psikologis. Kemudian ada rasa nyeri yang menyertai kurang dengar, kemudian bisa dapat tinnitus ini bisa juga dapat mengganggu kerja, juga bisa mengganggu lebih lanjut lagi bisa mengganggu secara psikologis yang serius, dan pada kondisi yang sangat berat bisa terdapat gangguan kejiwaan berupa bunuh diri. Kemudian mekanisme terjadi tinnitus di sini dari penulis mengajukan satu teori yang diutarakan oleh Jastreboff et al. Pada tahun 7, bahwasanya konsep tinnitus ini adalah berupa konsep neuropsikologis di mana terdapat kaitan antara kondisi psikologis seseorang dengan tinnitus, di mana ada aktivitas yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas korteks cerebral dan sistem limbik atau emosi, sehingga berdampak pada perasaan psikologis pasien secara tidak langsung. Jadi secara umum mungkin bisa kami sampaikan bahwasanya persepsi yang ditimbulkan oleh korteks cerebral maupun yang dari korteks pendengaran berkaitan dengan aktivitas nervus saraf otonom dan juga berkaitan dengan emosi. Sementara untuk cognitive behavioral therapy sendiri atau yang disingkat dengan CBT, ini oleh penulis merasa perlu untuk disampaikan atau diteliti, mengingat tren masyarakat sekarang dengan beban kerja cepat dan tinggi yang menyebabkan orang cenderung mengalami gangguan mental. Sementara CBT sendiri merupakan psikoterapi di mana terapi kognitif. Dan tujuan studi ini adalah untuk mengetahui keefektifan terapi CBT, sehingga nanti bisa menjadi dari metode dan bahan daripada penelitian ini melibatkan 100 penderita tinnitus subjektif kronis dengan terdiri atas 59 pria dan 41 wanita, di mana untuk rentang umur antara 18 sampai 23 tahun dengan umur rata-rata subjek penelitian 43,22 kurang lebih 4,32 tahun. Kemudian dari perjalanan penyakit dari sampel populasi rata-rata menderita tinnitus antara 0,3 sampai 10 tahun dengan rata-rata sakit 2,52 plus minus 0,72 tahun.
Kemudian untuk waktu penelitian dilaksanakan pada September 2013 sampai Maret 2016 dengan lokasi penelitian di rumah sakit Shanghai Tongren yang berada di Cina. Kemudian penentuan adalah berupa yang pertama pasien yang memiliki kinetic mood negatif seperti gelisah dan lekas marah. Sementara untuk kriteria eksklusinya dieksklusikan dari kriteria inklusi ini adalah pasien-pasien yang menderita atau mengalami peradangan akut lokal dan sistemik yang jelas, kemudian memiliki riwayat tumor, memiliki penyakit metabolik yang jelas, penyakit imun sistemik yang jelas, penyakit medis serius, dan operasi telinga. Kemudian selanjutnya subjek penelitian dikelompokkan secara random menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol sejumlah 50 dan kelompok intervensi atau kelompok kasus sejumlah 50. Di mana pada penelitian ini juga telah dilakukan ethic clearance yang sesuai deklarasi Helsinki dan telah disetujui oleh Komite Etik Rumah Sakit Tongren Shanghai yang berafiliasi ke Shanghai Fakultas Kedokteran Universitas Jiaotong. Dan informed consent telah dilakukan kepada semua subjek penelitian. Kemudian apa yang dilakukan pada kelompok kontrol pada penelitian ini, pada kelompok kontrol dilakukan yang pertama pasien menerima informasi tentang tinnitus, kemudian menerima atau dilakukan tes pendengaran, kemudian juga dilakukan juga tes tinnitus dan juga sound therapy kursus atau terapi sound therapy. Berikutnya setelah dilakukan tes pendengaran pada pasien pada kelompok kontrol, juga dilakukan tes tinnitus yang meliputi tipe bunyi tinnitus, kemudian pitch dan loudness test, Friedman masking curve, kemudian octave confusion test, minimum masking threshold, audiogram masking, dan masking ability test. Selanjutnya, setelah menjalani tes tinnitus, pasien pada kelompok kontrol menjalani masking terapi program yang berupa untuk mencari pure untuk dilakukan data matching yang katanya dilakukan pure tone, white noise, kemudian variable tone and noise, bunyi lingkungan, dan kemudian bunyi-bunyi di atas ditutup dengan musik ringan yang sesuai dari alat yang dinamakan Tiny Test Masker. Setelah dilakukan masking terapi, kemudian pasien pada kelompok kontrol dilakukan sound treatment, yaitu di mana berfokus pada musik, pasien bertahap diadaptasikan dengan tinnitus hingga tinnitus berkurang dan menghilang. Masking terapi sendiri dilakukan selama 30 menit sekali sehari dan terapi ini dilakukan selama 6 bulan. Sementara apa yang dilakukan pada kelompok intervensi pada penelitian ini, pada kelompok intervensi, di sini yang dilakukan pada perlakuan kontrol. Jadi pada kelompok intervensi ini juga dilakukan tes pendengaran, tes tinnitus, masking terapi, dan juga sound treatment. Tetapi yang membedakan adalah kemudian pada kelompok intervensi ini ditambah atau mendapatkan terapi tambahan berupa cognitive behavioral therapy atau CBT yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah restrukturisasi kognitif, yang kedua problem solving, yang ketiga adalah masking terapi atau sound treatment. Untuk CBT yang pertama, langkahnya adalah rangka restrukturisasi kognitif, yaitu membangun hubungan saling percaya antara dokter dan perawat dan pasien. Kemudian pasien dibantu untuk memahami tinnitus lewat diskusi, kemudian diskusi yang lebih mendalam dan juga edukasi. Kemudian persepsi benar dan percaya diri pada pasien dikuatkan, sementara emosi negatif yang ada pada pasien dihilangkan. Kemudian sesuai karakter pasien masing-masing, pasien dilakukan penguatan hobi dan budaya, dilakukan konseling psikologis spesifik dengan percakapan yang sifatnya menghibur dan menghilangkan sikap ragu. Kemudian ini adalah tujuannya untuk mengubah mode berpikir dan sikap negatif, kemudian supaya pasien dapat belajar pengendalian emosi diri. Pada restrukturasi ini juga melibatkan keterlibatan keluarga dan teman,
keluarga didorong untuk menguatkan komunikasi dan kerjasama sehingga terbentuk hubungan keluarga sosial yang baik pada pasien. Pada terapi psikologi, menizin kami lanjut ke dokter, maaf dokter. Ya, silakan. Untuk kami lanjutkan untuk perlakuan pada kelompok intervensi. Tadi untuk CBT, untuk tahap yang kedua pada CBT, ini yang pertama adalah problem-solving, yaitu mendorong pasien untuk beraktivitas normal, kegiatan-kegiatan, serta berrekreasi. Kemudian juga mendorong pasien untuk melakukan latihan fisik secara tepat, kemudian melatih kebugaran fisik dan mengalihkan perhatian dari tinnitus. Kemudian juga pasien didorong untuk menghindari lingkungan yang bising. Kemudian pasien dilatih untuk melakukan relaksasi menjelang tidur dengan suara atau musik tanpa earplug, karena earplug ini jika dipakai bersama dengan tidur akan pada jangka panjang akan mengganggu pendengaran. Kemudian pasien juga disarankan untuk berbaring santai pada waktu tidur, dipandu mulai dari posisi kepala, leher, pundak, dada, perut, pantat, tungkai, dan kaki. Kemudian pasien dibantu untuk bisa mengalihkan perhatian tinnitus agar tercapai adaptasi sensoris yang baik. Kemudian juga dilakukan konseling individu, di mana dilakukan konseling masalah-masalah pasien yang berupa kebingungan dan salah pengertian terhadap tinnitus dicarikan solusi dengan terapis. Kemudian terapi psikologi ini dilakukan 2 kali seminggu. Kemudian untuk cognitive behavioral therapy yang berikutnya adalah dilakukan masking terapi dan sound treatment yang juga dilakukan juga pada kelompok kontrol, di mana untuk masking terapi dan sound terapi ini dilakukan selama 6 bulan. Kemudian selama 6 bulan, setelah 6 bulan dilakukan evaluasi efikasi terapi. Untuk yang pertama adalah untuk evaluasi efikasi terapi sendiri dilakukan pada pre dan post terapi dengan melihat derajat tinnitus antara dari grade ringan sampai berat dengan menggunakan grade 1 sampai 4. Kemudian dilakukan evaluasi, dikatakan sembuh jika tinnitus dan gejala penyerta menghilang dan tidak kambuh selama sekitar 1 bulan. Kemudian dikatakan sangat efektif, efikasi terapi sangat efektif jika derajat tinnitus berkurang di bawah grade 2. Kemudian untuk efikasi terapi dikatakan efektif jika derajat tinnitus berkurang 2 grade dari sebelum setelah terapi dibandingkan dengan sebelum terapi. Kemudian dikatakan tidak efektif jika tidak ada perubahan tinnitus dari setelah terapi dibandingkan dengan sebelum terapi. Kemudian bahan dan alat evaluasi menggunakan tiga parameter. Yang pertama adalah parameter symptom checklist atau SCL-90, di mana ini merupakan satu daftar atau checklist yang terdiri dari 90 item dan 9 gejala, di mana dikelompokkan menjadi F1 berupa gejala psikosomatis, gejala F2 obsesif kompulsif, gejala F3 sensitif interpersonal, F4 depresi, F5 cemas, F6 bermusuhan, kemudian F7 nerot, dan F8 fobia cemas, dan F9 psikotik. Kemudian juga dilakukan evaluasi dengan pengukuran Tinnitus Handicap Inventory atau THI scale, di mana di sini pada THI ini mengevaluasi kualitas hidup dan efikasi terapi. Kemudian dengan skala 25 item, 11 skor fungsional dan 9 skor emosional dan 5 skor. Kemudian dengan evaluasi yang berikutnya dengan menggunakan indeks imunitas seluler, di mana pada pasien pada kedua grup diukur level kortisol serum dan juga interleukin IL-2 dengan cara mengambil darah 5 ml darah vena pada saat pagi atau sebelum dan setelah pasca terapi. Kemudian dilakukan analisis statistik dengan SPSS 9.0 dengan enumerasi dengan jumlah dan angka dibandingkan dengan S2 tes dengan data disajikan dalam bentuk min simpan baku dibandingkan dengan t-test, di mana P kurang dari 0,05 bermakna signifikan secara statistik. Dari hasil penelitian di sini untuk yang pertama, untuk hasil perbandingan data secara umum, bahwasanya di sini untuk dari segi umur, kemudian gender, kemudian lamanya penyakit, kemudian keterlibatan telinga, kemudian dan tinnitus type, untuk yang pertama terdistribusi secara normal, di mana P lebih dari 0,05 artinya datanya terdistribusi normal, terdapat perbedaan antara masing-masing kelompok.
Untuk hasil yang berikutnya dari perbandingan dari efikasi terapi antara grup kontrol dan juga kelompok intervensi, di sini dibandingkan di sini bahwasanya untuk hasil terapi dikatakan sembuh, kemudian antara sangat efektif, kemudian efektif, tidak efektif, ini dilakukan rata-rata, dan antara kelompok kontrol dan intervensi terdapat perbedaan yang signifikan dengan P0,01, artinya terdapat perbedaan efektivitas terapi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Untuk berikutnya, untuk hasil perbandingan skor THI dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol, di sini terlihat bahwasanya untuk kelompok kontrol pada kondisi setelah terapi dengan skor THI-nya menurun, jadi terdapat perbaikan skor THI, di mana jika ada perbaikan skor THI artinya terdapat perbaikan kualitas hidup, di mana pada kelompok kontrol terdapat perbedaan dari setelah terapi dengan sebelum terapi. Sementara untuk yang kelompok intervensi di sini juga terdapat penurunan skor THI, cuma di sini di mana di sini P0,05 menunjukkan perbedaan yang bermakna. Berikutnya untuk perbandingan untuk skor SCL 90, tadi untuk membandingkan dari gejala, spektrum gejala dari yang psikotik sampai dengan psikosomatis. Di sini pada kelompok kontrol, intervensi, dan kontrol, di mana pada kelompok intervensi terdapat perbedaan yang bermakna, dibandingkan dengan kontrol, terdapat perbaikan yang bermakna. Kemudian di sini bahwasanya setelah terapi F1, F3, F4, dan F5, F6, dan F7 secara signifikan lebih rendah pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan P0,05, kurang dari 0,05. Berikutnya untuk perbandingan evaluasi yang berikutnya untuk perbandingan serum kortisol dan interleukin 2, bahwasanya pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi ini dilakukan pengukuran serum kortisol dan interleukin 2 untuk melihat apakah diukur derajat stresor atau diukur derajat ketahanan tubuh terhadap stresor. Di sini pada tabel 5 dapat kita lihat bahwasanya setelah terapi pada kedua grup kontrol kadar kortisol turun berbeda bermakna. Kemudian pada kelompok terapi juga pada grup kontrol terdapat kenaikan interleukin 2 dan secara statistik juga bermakna. Kemudian pada tabel 5 ini juga dibandingkan antara grup intervensi dibandingkan dengan grup kontrol, bahwasanya setelah terapi kadar kortisol secara signifikan lebih rendah pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kontrol, dan setelah terapi kadar interleukin 2 signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dapat kita lihat di sini. Sebagai bahan diskusi, bahwasanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy merupakan metode psikoterapi yang mulanya dipakai untuk terapi depresi, cemas, insomnia, dan nyeri kronik. Landasan dari CBT ini adalah bahwasanya proses kognitif dapat mengaruhi emosi dan perilaku pada pasien. Jadi kita memanfaatkan proses kognitif pada pasien untuk merubah emosi dan perilaku yang timbul pada kondisi tinnitus. Di sini target terapinya pada CBT adalah bukan untuk menutup atau menghilangkan tinnitus, tetapi agar pasien dapat mengalihkan perhatian persepsi tinnitus, mengerti dan mengontrol kondisi yang menimbulkan tinnitus. Kemudian tadi dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya pada kelompok intervensi itu untuk skor SCL 90 dan THI lebih bagus pada kelompok intervensi daripada kelompok kontrol pada setelah terapi. Ini mengindikasikan bahwa CBT dapat berperan aktif dalam manajemen emosi, menurunkan emosi negatif, meningkatkan percaya diri, dan mengurangi perhatian pasien terhadap tinnitus. Kemudian pada kelompok intervensi pada pengukuran serum kortisol dan juga interleukin 2, itu pada kelompok intervensi juga lebih baik dibandingkan kontrol. Ini mengindikasikan bahwasanya pada imunosupresif faktor saat stres berkorelasi dengan daya tahan tubuh dalam menghadapi stresor. Pada kadar kortisol diproduksi oleh kelenjar adrenal yang bertanggung jawab terhadap metabolisme glukosa, lemak, dan protein,
Dan pada kondisi stres, kortisol akan naik dan mengganggu sistem endokrin. Pada kortisol dapat menekan sistem imun dan menurunkan imunitas seluler dan limfosit. Jadi untuk interleukin 2 adalah sitokin pada imun seluler. Jadi kita dapatkan nanti pada kelompok intervensi bahwasanya kadar kortisolnya lebih rendah pada kelompok intervensi, sementara kadar interleukin lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kontrol setelah dilakukan terapi CBT. Sebagai bentuk kesimpulan, bahwasanya terapi tinnitus ini masih menjadi tantangan. Menerapkan kombinasi terapi merupakan tren dalam terapi tinnitus saat ini, dan CBT secara umum dapat memberikan perbaikan kognitif dan mengurangi gangguan mood dan meningkatkan adaptasi tubuh terhadap tinnitus, dan CBT sangat baik untuk terapi tinnitus subjektif kronis. Terima kasih, dokter. Ada klinik apa? Appraisal. Ya, baik. Mohon izin, dokter. Berikut kami sampaikan untuk critical appraisal untuk metodologi dari studi case control. Dari sini untuk identifikasi studi sendiri, dari jurnal ini menyertakan judul, kemudian tahun publikasi, judul, dan halaman. Kemudian untuk dari validitas internal, nggak ditulis untuk di itu. pertama, Bentar Pak Dagdo, nggak ditulis di PowerPoint-nya. Baik, dokter. Iya, dokter. Critical appraisal-nya tidak ditulis. Oh iya, dokter. Hah? Belum. Oh iya, mungkin dokter, belum saya masukkan ke PowerPoint, ya, dokter. Kalau dokter. Gitu pelan-pelan ya, karena kita harus tahu betul ini jurnal yang dipilih Pak Dagdo itu bagus apa enggak. Jadi saya komentari dulu. Ini sebetulnya jurnal yang sangat bagus, bisa diaplikasikan di tempat kita. Kemudian pasien-pasiennya juga banyak di kita yang tinnitus subjektif ya, yang kronis mungkin ada beberapa, tapi di situ ada pembatasan kronisnya itu kayaknya tidak pakai waktu ya. Ada berapa lama tinnitusnya, tadi di inklusi, coba inklusi eksklusinya Mas. Oh iya, Pak Dokter. Ya, nanti critical appraisal-nya ya, kalau tidak tertulis ditulis dulu biar teman-teman tahu. Ya coba di inklusi eksklusinya. Itu penting sekali karena kita mau memilih pasien yang bagaimana yang dimasukkan di dalam sampel. Ya, jadi ini tinnitus persisten, gejala tinnitus nokturnalnya lebih dari 3 bulan. Oh, ini berarti khusus dia merasakannya tinnitus di malam hari gitu ya? Gimana? Atau tinnitus secara keseluruhan? Kalau di sini keterangannya memang nokturnal ya, tapi pada umumnya sebetulnya orang mengeluh itu banyak di malam hari karena malam hari sepi. Sebetulnya tinnitus itu kejadiannya sepanjang hari. Tetapi pada siang hari karena ada aktivitas, orangnya sibuk, jadi tidak teridentifikasi tinnitusnya. Jadi orang mengeluh pada umumnya tinnitus keras terjadi di malam hari karena sepi. Mungkin ini yang dimasukkan ya. Kemudian memiliki gejala mental mood negatif seperti gelisah dan lekas marah. Di tempat kita juga banyak ya yang seperti ini. Tetapi kalau gelisah dan lekas marahnya untuk identifikasi agak sulit. Jadi sebetulnya ini bisa diaplikasikan di tempat kita, tetapi tidak spesifik gelisah dan lekas marah itu bisa sebetulnya. Kemudian yang dipilih di sini tinnitus subjektif, kemudian tidak ada kelainan metabolik atau kelainan telinga ya pos operasi, jadi dieksklusinya itu. Ya, terus model terapinya pakai CBT ya Pak Dagdo ya. CBT apa? Cognitive Behavioral Therapy. Treatment apa terapi? Ya, pokoknya CBT, terapi kognitif behavior. Di situ ada 3 macam ya, kalau tidak salah. Apa tadi? Saya ingatnya cuma
sound terapi sama masking terapi. Terus apa lagi? Yang apa tadi? Bentar, saya nyatet tapi lupa. Restrukturisasi. Ya, sama problem solving. Nah, ini agak sulit ya kalau di tempat kita restrukturisasi, problem solving tadi banyak sekali harus kita lakukan. Ini harus bisa bekerja sama dengan teman atau residen lain di psikiatri ya untuk bisa mengevaluasi, menilai apakah pada orang itu bisa dilakukan apa enggak. Kemudian kalau sound terapi sama masking terapi, bedanya apa ya ini Pak Dagdo? Iya. Masking terapi sama sound terapi. Sound terapinya bentuk apa? Iya. Sesuai maskingnya. Di situ. Untuk sound terapinya di sini disebutkan dengan terapi musik, dokter, dengan terapi musik. Musiknya apa enggak tahu? Iya. Musik yang keras apa musik yang slow? Iya. Enggak disebutkan. Musiknya monitor hanya disebutkan musik yang ringan dan musik yang ringan gitu, dokter. Musik yang ringan. Yang sesuai dengan maskingnya itu, ya. Disesuaikan dengan maskingnya. Sesuai dengan maskingnya. Sound treatment berfokus pada musik. Pasien terdapat bertahap diadaptasi dengan tinnitus. Jadi sound treatment-nya pakai suara yang ringan tadi. Kalau yang sudah pernah saya lakukan itu musik mozaik gitu loh. Jadi slow ya. Musik mozaik kalau orang dulu apa ya? Ada yang tahu nggak musik mozaik? Jadi musiknya itu apa? Lantun, apa? Ya slow tadi ya. Kalau orang dulu bilang apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Saya kok lupa ya. Musik klasik. Apa? Jenengnya apa Mas? Lupa aku. Klasik. Ya, musik klasik, betul ya, musik klasik. Jadi kalau orang zaman dulu kan sukanya musik klasik ya, kalau sekarang rock dan lain-lain ya. Yang musik klasik itu akan sepertinya sih tidak menghilangkan memang seperti tadi yang disampaikan, hanya mengaburkan suara tinnitus dengan suara musik yang pelan dan pasti gitu. Sehingga dia terfokus di suara klasik tadi. Karena sebetulnya itu suara klasik itu kan menenangkan orang ya. Ya, kemudian masking terapi tadi, Mas. Gimana itu? Di situ keterangannya gimana? Masking terapi dilakukan 30 menit sekali seri. Terapi dilakukan 6 bulan. Iya. Hampir sama? Atau tinggi frekuensi ininya sesuai dengan maskingnya gitu, Pak? Mungkin di sini disebutkan hanya dilakukan matching apa pitch matching ya, pitch matching dengan apa suaranya itu, kemudian kemudian setelah ditentukan dan juga volumenya juga ditentukan oleh pasien, dibantu oleh petugas, kemudian baru dilakukan sound treatment tadi, dokter. Oh ya. Jadi untuk tinggi, untuk frekuensi dan intensitasnya sound tadi sesuai dengan pitch matching ya. Sesuai dengan pitch matching, iya dokter. Ya, betul. Dan dilakukan 30 menit setiap hari selama 6 bulan. Tapi kalau yang tadi seminggu 2 kali yang apa ya? Mungkin seminggu 2 kali untuk yang terapi psikologis, dokter. Terapi psikologis, yang problem solving dan restrukturisasi kognitif tadi ya? Ya. Terus ini hasilnya bermakna semua. Artinya ini bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kita. Tapi kita lihat dulu apakah jurnal ini valid atau tidak. Gimana ini? Tadi agak keliru juga ya Pak Dagdo. Untuk apa namanya? Appraisal, critical appraisal. Itu ini kan termasuk penelitian apa? Bukan kasus kontrol ya. Mungkin yang sudah pada penelitian ini kira-kira apa? Pak Bima atau Pak Ferdi yang sudah penelitian? Pak Ferdi sudah, Pak Ferdi ikut?
Ikut, Dok. Apa ini? Kalau jurnal kayak gini, namanya jurnal apa? Penelitiannya apa? Penelitian kan ada metodenya belah lintang, ya toh? Pertama Iya, Dok. survei dulu, survei hampir sama dengan belah lintang. Kemudian kasus kontrol, terus kohort observasional dan kohort intervensi eksperimental. Nah ini apa? Ini masuk yang mana? Kalian mengingat ya? Siapa yang tahu? Yang sudah penelitian seperti ini? Halo? Hah? Kasus kontrol? Salah Pak Ferdinand. Ini pre and post test design. Ya. Benar nggak? Yang penelitian pre post apa ya? Bu Dewi ikut nggak ini? Ya, jadi pokoknya ini. Sebelumnya kan sebelumnya diukur. Terus diberikan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Kemudian dinilai setelah dilakukan. Jadi benar nggak kalau pre dan post test design? Halo? Iya, Dok. Nggak apa-apa. Kalau misalnya saya salah, dikoreksi nggak masalah. Saya kadang-kadang lupa soalnya. Ya, bisa, Dokter. Cuman, menurut saya bisa, Dokter, karena ada perlakuan sebelum tindakan dan sesudah tindakan, Dokter. Iya, cuman dari tadi yang diterangkan Pak Dagdo itu belum lengkap. Penilaian tinnitusnya pada awal itu, inklusinya coba tadi, itu yang berapa derajatnya, berapa ininya, jadi kan harus berangkatnya itu dinilai dulu. Tapi di sini tidak ada keterangannya, tiba-tiba diberi intervensi, kemudian dilakukan penilaian THI, CL, berapa itu? Sama apa tadi Pak Dagdo? Kortisol, pengukuran kortisol dan kortisol tadi. Ya. Terus di situ juga kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasusnya itu diberi CBT, yang kelompok kontrolnya diberi CBT enggak di situ? Tapi kok nggak jelas ya? Gimana? Untuk kelompok kontrol ini hanya dilakukan tanpa CBT, Dokter. Sementara untuk yang kelompok intervensi itu dilakukan sebagaimana kelompok kontrol ditambah dengan CBT, Dokter. Iya. Berarti benar. Ini pre-post test design ya. Jadi kontrol sama intervensi. Intervensinya dengan CBT. Yang kontrol tidak dilakukan CBT, gitu kan? Iya, Dokter. Terus hasilnya sama-sama dilihat di 6 bulan kemudian. Iya, Dokter. Iya, benar. Berarti yang kelompok kontrol itu didiemin. Tidak dikasih apa-apa. Begitu? Iya. Untuk kelompok kontrol juga dilakukan terapi, tapi hanya terapi sound terapi, Dokter. Hanya sound terapi saja, sampai dengan sound treatment. Loh, berarti sama-sama dikasih? Mohon izin, Dokter, untuk yang CBT, perbedaan CBT dengan sound terapi ini, pada CBT ini kan ada terapi psikologis yang berupa retrostrukturasi kognitif dan problem solving. Sama problem. Ya. Itu, oh iya. Ya. Jadi kamu agak keliru nulisnya di sini. Yang di cognitive behavioral therapy itu hanya 2 mestinya. Karena 2 kelompok kontrol dan intervensi itu sama-sama di masking dan di sound terapi, toh? Benar gitu. Benar nggak? Iya. Jadi CBT-nya itu hanya restrukturisasi kognitif dan problem solving. Ya kan? Iya, benar nggak? Aku nggak baca jurnal kok. Mohon izin, kalau kalau disebutkan di jurnal, Dokter, itu untuk CBT terdiri dari 3 hal ini, Dokter. Terdiri dari 3 tahap ini. Jadi
dilakukan restrukturisasi kognitif, dilakukan problem solving, dan juga dilakukan masking terapi dan juga sound treatment, dokter. Kalau kontrol? Kalau kontrol itu mohon izin hanya dilakukan sampai tahap ini, dokter, masking terapi dan sound treatment, dokter. Ya. Berarti kan penelitian ini sebetulnya hanya melihat hasil psikologisnya, karena semuanya sama-sama di sound terapi kan? Iya, dokter. Ya, jadi hasilnya tadi menunjukkan ada perubahan dan berbeda bermakna antara yang kasus dan yang antara yang kelompok kontrol yang tidak diberi behavior tadi, terus yang diberi CBT lebih bagus dan perbedaannya kurang dari 0,05 ya. Iya, dokter. Jadi bermakna ya. Terus critical appraise-nya tadi ini metode penelitiannya intervensi, post assessment, terus apa lagi? Yang harus dikritik apanya? Sampelnya dihitung enggak? Itu kok cuma 50 ya? Oh, iya. 50 kasus, 50 kontrol, di situ ada penghitungannya enggak? Mungkin tidak disebutkan perhitungannya, dokter. Nah, itu termasuk yang kurang bagus karena tidak ada hitungan sampel, itu berarti tidak mewakili. Karena harus hitung kalau mau mewakili kelompok tinnitus yang diintervensi hasilnya bagus atau tidak harus pakai penghitungan sampel. Karena bisa jadi misalnya sampelnya tiap kelompok ada 70, tapi di situ adanya 50, kan hasilnya bisa berbeda. Itu ya. Terus ini pada penghitungan hasil datanya itu sama enggak antara yang kelompok dan yang kontrol, itu berangkatnya sama apa enggak? Jadi distribusi datanya bagaimana? Distribusinya normal apa enggak? Di situ disebutkan enggak, Pak Dodo? Tadi ada, kamu bilang distribusi data gitu. Nah, antara kontrol dan intervensi itu P-nya 0, ini berarti tidak bermakna. Ya, artinya ini bagus. Ya, berarti perbedaan antara kontrol dan intervensi itu sama. Karena tidak berbeda kan antara kontrol dan intervensi, sehingga ini bisa disebut berangkatnya bagus gitu loh. Tidak ada perbedaan. 0,02 ya. Terus hasilnya bagus. Terus apa lagi yang critical appraise-nya itu? Ini yang kurang cuma penghitungan sampel ya. Hasilnya bagus. Pelaksanaannya juga bisa mungkin bisa dimodifikasi sesuai dengan di negara kita, pola psikologisnya, pola penyakitnya. Itu berarti bisa dipakai jurnal ini menurut saya. Karena hanya kekurangannya satu. Sampel tidak dihitung. Ya, mungkin ada yang komentar lain? Critical appraise yang lain apa Pak ini? Pak Dodo, untuk menilai jurnal itu. Halo, kan ada patokannya toh? Halo? Dokter, mohon izin. Saya salah menentukan jenis penelitiannya sehingga untuk critical appraise yang saya buat itu juga. Iya, karena benar. Critical appraise yang dibuat itu kan ada itu patokan untuk yang penelitian kasus kontrol apa saja yang dinilai untuk intervensi, apa saja untuk cross sectional, apa itu beda-beda, ya. Sehingga tidak apa-apa. Ini satu pengalaman yang perlu dipelajari ya Pak Dodo dan teman-teman yang lain untuk bisa mengkritisi jurnal yang kamu angkat. Kemudian apakah ini bisa dilakukan di tempat kita atau tidak, jadi visible apa tidak, aplikatif apa tidak, relevan apa tidak gitu. Ya, tidak apa-apa. Coba PR kamu ini dibuat critical appraise-nya, nanti pas kita ketemu kapan-kapan untuk bisa ditayangkan semua,
ditayangkan biar semuanya nanti akan tahu. Atau kamu buat begini, sekalianlah kalau case control itu apa yang dikritik, kemudian cross sectional apa yang dikritik itu dan seterusnya. Ya, hampir sama kok sebetulnya. Gitu ya Pak Dokter? Halo. Ya dokter, baik dokter. Ya. Ya, ada ini enggak yang lain? Ada pertanyaan yang lain atau komen yang lain? Enggak apa-apa, kita saling belajar kok. Halo Pak Fajri. Pak Fajri ada ini, tapi enggak nampak. Halo. Banyak yang ikut juga, terima kasih ya. Ada komen atau gimana? Ada pertanyaan enggak? Krisna? Halo Krisna. Iya dokter, izin menyampaikan, izin bertanya dokter, untuk sampel yang digunakan ini menggunakan skala apa ya Pak Dokter? Oh ya, mohon izin menjawab dokter. Izin kalau untuk ini menggunakan skala numerik. Skala numerik. Maksudnya yang mana? Untuk jurnal tersebut Pak Dokter berarti skala numerik ya? Nah, itu kan variabelnya apa dulu? Variabelnya apa Pak Dokter? Variabel tergantungnya, variabel bebasnya. Yang dicari itu variabel tergantung. Berarti apa? Oh iya, untuk variabel. Kalau belum penelitian, belum tahu ya, belum paham ini Bu Krisna. Yang sudah coba? Siapa ya yang sudah? Siapa? Bima, Pak Tri, Sufi, Rizal juga sudah. Gimana ini ayo? Bantu temennya. Bu Sufi, halo. Dok. Gimana? Variabel tergantungnya apa? Halo? Ya dokter. Variabel tergantung. Itu yang diteliti. Ini kan mengenai apa? Efektivitas CBT kan. Terapi perilaku itu ininya apa namanya ya? Yang dilakukan. Terus outcome-nya, outcome itu, halo? Iya, outcome itu variabel tergantung. Gimana Bu Sufi? Belum paham? Punya Bu Sufi apa penelitiannya? Halo? Halo, kok diskusinya macet? Izin dok. Boleh jawab, enggak apa-apa. Siapa saja. Ya, variabel tergantungnya kalau menurut judulnya tinnitus subjektif dok. Ya. Terus? Variabel bebasnya yang klinis terapi pengakunya dari kognitif itu dok. Perilaku tentang intervensi tadi CBT-nya dengan terapi tinnitusnya dari pasiennya dok. Bukannya CBT yang iya dok. Iya dok. Ya, bebasnya yang tinnitus. Tinnitus dok. Ya, jadi tinnitus sebagai variabel bebas, dilihat hasil dari CBT-nya, itu berarti tergantungnya yang CBT. Itu atau gimana? Tinnitus yang sudah di CBT itu kan? Iya dok. Betul. Terus faktor ini yang berpengaruh, ada nggak di situ? Ini kan termasuk critical appraise. Faktor yang berpengaruh apa? Iya betul. Apa coba? Tadi
derajatnya, Iya. derajat tinnitusnya. Terus apa lagi? Di inklusi eksklusi bisa terlihat di situ. Oh iya. Jadi yang belum masuk di inklusi dan eksklusi itu bisa muncul sebagai faktor yang berpengaruh. Misalnya tinnitus ini kan yang subjektif lebih dari 3 bulan. Kemudian OMK sudah keluar, metabolik sudah usia, jenis kelamin belum masuk kan di situ? Iya. Belum Ya. dokter, izin. Terus pengobatan ada nggak? Ototoksik nggak ada dikeluarin ya? Gitu? Ada Iya. nggak? Jadi pengobatan nggak ada kan? Peradangan. Penyakit medis. Pengobatan obat-obat yang ototoksik atau kebisingan masuk nggak ini? Tidak ada eksklusi ya kebisingan ya? Iya, dokter. Iya, jadi variabel yang rancunya masih banyak ini. Tapi tidak apa-apa, ini suatu gambaran yang bagus yang bisa kita lakukan. Pak Dagdo kalau berminat, nanti saya bisa jadi pembimbing untuk bisa dipublikasikan di nasional. Kan kamu masih lama loh, jadi bisa pasien-pasien tinnitus nanti kalau sudah pandeminya sudah selesai, atau pasien-pasien yang tinnitus yang sudah ada kemarin, kemudian kalau masih ada keluhan lagi, suruh datang untuk bisa diintervensi pakai yang tadi behavior apa? Cognitive behavior therapy. Ya, itu bagus banget. Mau kan ini pitonya diundur 2021 ya Februari. Terus konasnya mungkin ya mundur lagi. Jadi kalau kira-kira nanti Februari Pak Dagdo semester berapa ini? Izin sekarang semester 2 dokter. Semester 2. Juli besok semester 3. Iya. Juli besok semester 3. Iya kan? Berarti Februari semester 4 kan? Iya, dokter. Nah, itu sudah boleh kayaknya. Sudah boleh ya Bu Sufi ya? Untuk maju ke publikasi. Ya, artinya dari sekarang ini kamu kumpulin yang model seperti ini, kemudian pas nanti kamu mau ikut untuk itu menyusul, itu sudah ditentukan ya nggak boleh ya. Setelah itu konas lah. Kalau itu kan hanya geser aja, karena kemarin sudah ditentukan beberapa orang yang berangkat. Nah, kalau misalnya bisa nyusul ikut pito, ya kalau lebih bagus. Kalau misalnya enggak, nanti ikut di konas Pak Dagdo. Ya. Ya sudah. Tidak ada yang nanya lagi ya. Ini sudah hampir 1 jam ya. Terus sekarang Bu Krisna gantian. Iya. Baik, terima kasih dokter. Yuk.